Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Putri. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Meskipun saat ini pandemi belum berakhir dan kita belum bisa belajar tatap muka secara langsung, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Putri ingin mengajak anak-anak untuk mempelajari materi tentang perdagangan internasional. Ada yang tahu? Udah tahu? Nah, apabila ada yang belum tahu, nah pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang perdagangan internasional. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang perdagangan internasional ya. Dalam perdagangan internasional ini nanti kita akan belajar tentang apa itu pengertiannya, manfaatnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori yang ada dalam perdagangan internasional, yaitu ada dua, teori keunggulan mutlak dan juga keunggulan komparatif, dan juga yang terakhir adalah kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perdagangan internasional, Bu Putri ingin tanya kepada anak-anak nih, kira-kira ini merupakan toko apa? Ya, benar. Ini adalah toko-toko alat elektronik, di mana barang-barang yang ada di sana itu tidak semuanya itu buatan oleh pabrik yang ada di Indonesia, melainkan beberapa barang itu terbuat atau diproduksi di luar negeri. Nah, kenapa bisa sampai di Indonesia? Bisa sampai ke Indonesia itu karena adanya perdagangan internasional ini, seperti itu. Jadi ada pertukaran kayak gitu. Nah, jadi patut kita syukuri ya, dengan adanya perdagangan internasional ini, kita sebagai warga Indonesia itu bisa menikmati produk-produk luar negeri yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, seperti itu. Begitupun di Indonesia, produk-produk yang mungkin tidak bisa diproduksi di luar negeri, bisa diproduksi di Indonesia, kemudian adanya perdagangan internasional ini bisa keluar dari Indonesia ini, kayak gitu. Produknya bisa laku di luar negeri, seperti itu. Itu sebagai pengantar aja bahwa memang banyak sekali ya barang-barang atau mungkin jasa juga bisa yang itu dari luar negeri, buatan luar negeri, asli dari luar negeri kayak gitu, bukan dari asli Indonesia. Yang ini ada karena adanya perdagangan internasional. Lebih lanjut, mari kita bahas tentang pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri, gitu ya. Jadi perdagangan internasional itu adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, pihak-pihak ini bisa individu, perusahaan, atau pemerintah kayak gitu. Jadi perdagangan internasional itu lingkupnya benar-benar antar negara ya anak-anak. Tidak hanya cuma antar desa, antar kota, antar wilayah, itu bukan seperti itu, tapi melainkan sudah meliputi internasional, sudah meliputi antar negara, seperti itu. Jadi kalau semisal hanya antar kota itu bukan perdagangan internasional, melainkan perdagangan nasional. Sampai sini mulai paham ya anak-anak tentang apa sih perdagangan internasional kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari perdagangan internasional ini, seperti itu. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya spesialisasi. Apa sih spesialisasi? Spesialisasi itu adalah menyebabkan mempunyai keuntungan yang lebih kayak gitu. Meskipun kayak gini misalnya, negara A itu dapat memproduksi barang X misalnya. Ini juga sebenarnya bisa diproduksi di negara B. Nah, negara A ini dapat melakukan spesialisasi pada barang lain yang lebih efisien diproduksi dan mengimpor barang X dari negara B, kayak gitu. Jadi suatu negara itu akan lebih mempunyai keuntungan yang lebih apabila memproduksi suatu barang saja kayak gitu. Jadi tidak semuanya barang itu diproduksi, bisa melakukan perdagangan internasional saja biar lebih keuntungannya lebih banyak dan spesialisasinya ada kayak gitu. Kemudian manfaat yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, seperti tadi, seperti barang-barang elektronik, di mana barang-barang elektronik itu
mungkin tidak semuanya itu bisa diproduksi di negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan mendatangkan atau membeli produk-produk yang diproduksi di luar negeri. Kemudian barulah kita bisa menikmati, bisa membeli produk-produk dari luar negeri tersebut. Ini adalah salah satu manfaat dari perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Seperti tadi, memungkinkan terjadinya spesialisasi, bahwa ketika produktivitas dan efisiensi produksi ini hanya menyempit, maksudnya produksi yang diproduksi itu hanya sedikit, maka lebih produktif dan efisien suatu negara itu dalam memproduksi suatu barang. Manfaat yang selanjutnya adalah memperluas daerah pemasaran. Jadi ketika adanya perdagangan internasional ini, maka bisa membuat penjualan itu semakin luas, yang mulanya hanya dijual di negara Indonesia saja, bisa sampai luar negeri. Yang di luar negeri juga seperti itu, yang mulanya hanya penjualannya meliputi negaranya sendiri, sekarang bisa ke luar negeri, bisa kemana aja, bisa ke Indonesia, kayak gitu. Manfaat selanjutnya yaitu adalah mempercepat proses alih teknologi. Jadi memang kemajuan teknologi masing-masing negara itu berbeda. Ada yang sudah maju, ada yang masih sedengan, ada yang sudah masih terlambat kayak gitu terkait dengan teknologi. Dengan adanya perdagangan internasional ini, maka bisa saling mempercepat kayak gitu alih dari teknologi ini. Yang misalnya negara maju itu bisa membantu negara-negara yang mungkin belum maju secara teknologi gitu. Manfaat yang selanjutnya adalah memperoleh devisa bagi negara yang memiliki neraca perdagangan surplus. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, maka bisa menambah devisa bagi negara, jadi negara bisa mendapatkan penghasilan tambahan kayak gitu dari adanya perdagangan internasional ini. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu merangsang industri dalam negeri untuk lebih bisa bersaing. Nah, kita ketahui bahwa perdagangan internasional ini tuh tidak hanya meliputi dalam negeri saja seperti itu, melainkan sudah meliputi internasional, banyak negara, sehingga produksi industri-industri itu harus lebih semangat lagi dalam menciptakan produk-produk kayak gitu agar bisa bersaing dengan produk internasional seperti itu. Itu tadi terkait dengan manfaat. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adanya perbedaan sumber daya alam. Jadi memang setiap negara itu mempunyai atau memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Itu ada yang negaranya itu ada sumber daya alam A, oh di negara B itu tidak ada. Dengan adanya ini, maka ini tuh mendorong adanya perdagangan internasional sehingga terjadi pertukaran produk kayak gitu atau yang dihasilkan alam ini seperti itu. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui bahwa mungkin masing-masing negara itu mempunyai SDM yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang SDM-nya sudah unggul, ada yang belum. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini itu mampu mendorong ini sumber daya manusia ini sehingga bisa saling berkolaborasi seperti itu. Yang ketiga ada perbedaan kemampuan negara untuk mengelola atau untuk mengolah sumber daya ekonomi seperti itu. Jadi masing-masing negara itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda nih dalam menaklukkan sumber daya ekonomi. Maka dari itu, ini tuh mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang faktor pendorong selanjutnya adalah selera. Selera ini juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia. Meskipun apel di Indonesia juga ada. Di Malang misalnya itu ada juga produksi apel. Tetapi orang-orang Indonesia itu banyak yang menyukai apel dari Australia, sehingga terdoronglah adanya perdagangan internasional. Misalnya tadi apel dari Australia ke Indonesia, meskipun di Indonesia sendiri juga sudah ada apel kayak gitu. Kemudian faktor pendorong selanjutnya adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional itu memungkinkan suatu negara itu dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara.
negara tersebut berproduksi dalam jumlah yang besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah yang kecil. Nah, masalah efisiensi ini juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara-negara berkembang. Seperti itu. Faktor pendorong yang terakhir adalah perbedaan teknologi seperti yang Ibu Putri tadi sudah jelaskan di awal ya, bahwa ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Nah, sebagian negara masih belum mampu untuk menerapkan teknologi maju ini dalam memproduksi barang-barang yang ada dalam negerinya kayak gitu. Negara yang menggunakan teknologi maju itu dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya itu sederhana. Misalnya, Indonesia itu mengimpor mobil dari Jepang. Karena memang Jepang itu telah maju dalam teknologi pembuatan mobil. Seperti itu. Kemudian, itu tadi faktor pendorong. Adapun faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional itu meliputi adalah satu, perbedaan bahasa. Adanya perbedaan bahasa itu menghambat komunikasi antara penjual dan pembeli antara negara satu dan negara yang lain. Nah, karena mungkin ini ya, sering terjadi miskomunikasi atau salah paham itu antara importer dan juga eksporter, sehingga di kemudian hari menimbulkan komplain apa segala macam kayak gitu. Karena memang masing-masing negara itu mempunyai bahasa persatuan yang berbeda-beda seperti itu. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah perbedaan mata uang negara. Perbedaan mata uang negara itu dapat menghambat perdagangan antar negara. Mengapa? Karena negara itu melakukan kegiatan ekspor, itu biasanya meminta kepada negara pengekspor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor seperti itu. Namun, agar kedua negara itu diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang itu sebagai standar internasional. Jadi harapannya ke depan mungkin ini ya, ada mata uang yang benar-benar berlaku secara internasional kayak gitu. Jadi tidak hanya masing-masing negara itu memberlakukan mata uangnya masing-masing, sehingga meminimalisir jadinya masalah dalam perdagangan internasional. Kemudian adalah faktor penghambat yang selanjutnya, perbedaan hukum yang berlaku di beberapa negara. Kita ketahui bersama bahwa adanya perbedaan hukum yang berlaku sering menjadi kendala perdagangan internasional. Eksportir dan importir itu harus memahami terlebih dahulu peraturan tata niaga maupun jenis barang yang boleh diperdagangkan pada negara pembeli maupun penjual. Hal ini memang lebih rumit jika dibandingkan dengan perdagangan yang bersifat nasional atau lokal. Karena memang kalau nasional atau lokal itu sudah tahu ya aturan-aturannya yang berlaku dalam negerinya. Nah, kalau internasional itu benar-benar harus mengetahui dulu, harus mempelajari terkait dengan hukum yang berlaku di negara-negara yang lain kayak gitu. Kemudian penghambat yang lain adalah kualitas sumber daya yang rendah. Maksudnya di sini adalah bahwa sumber daya manusia rendah itu bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Jadi yang dimaksud di sini adalah suatu negara itu memiliki kualitas barang yang rendah, akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya itu lebih baik kayak gitu. Penghambat yang selanjutnya adalah pembayaran antar negara itu sulit dan beresiko. Pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor itu biasanya akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Apabila membayarnya dilakukan secara langsung, akan mengalami kesulitan dan beresiko sekali ya, karena memang mungkin akan besar sekali jumlah mata uangnya kayak gitu. Nah, karena itu negara pengekspor itu tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, kan tapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LC. Itu. Dan faktor penghambat yang terakhir adalah faktor keamanan. Pedagang itu bisa melakukan ekspor atau impor jika kedua negara tersebut dalam kondisi damai.
atau tidak bertikai. Negara-negara yang sedang konflik karena urusan politik, sering diboikot oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga itu negara-negara anggota PBB dilarang memasok barang-barang yang dibutuhkan negara yang sedang berkonflik tersebut. Kayak gitu. Itu adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat terjadinya perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Teori itu menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Nah, perhatikan ilustrasi pada tabel di bawah ini ya anak-anak ya. Ini negara A itu mampu menghasilkan 5 buku per jam. Sedangkan negara B itu hanya mampu 2 buku per jam. Kalau di negara A itu mampu menghasilkan 1 pensil per jam. Kemudian kalau negara B itu ternyata mampu menghasilkan 7 pensil per jamnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau menurut teori keunggulan mutlak, perdagangan internasional itu terjadi ketika negara A ini berspesialisasi atau mengkhususkan diri memproduksi buku. Sementara negara B itu memproduksi pensil karena negara A ini akan lebih banyak menghasilkan buku bila faktor produksi yang memproduksi pensil itu dialihkan untuk memproduksi buku. Hal yang sama terjadi jika negara B itu memproduksi lebih banyak pensil jika mengalihkan faktor produksinya itu untuk memproduksi buku ke memproduksi pensil kayak gitu. Teori keunggulan mutlak itu seperti itu. Jadi, oh ini lebih baik memproduksi buku saja. Nah, ini lebih baik memproduksi, negara B lebih baik memproduksi pensil saja kayak gitu. Itu yang teori keunggulan mutlak. Selanjutnya adalah teori keunggulan komparatif. Apa itu? Nah, kalau berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara itu tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, negara tersebut itu dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Nah, ilustrasinya pada tabel di bawah ini. Ini negara A mampu menghasilkan buku itu 6 buku per jamnya. Sedangkan negara B itu mampu menghasilkan 2 buku per jamnya. Kalau pensil, negara A itu mampu menghasilkan 3 pensil per jamnya. Sedangkan negara B itu mampu menghasilkan 2 pensil per jamnya kayak gitu. Maksudnya gimana? Bahwa jika kita lihat, pada dasarnya negara itu memiliki keunggulan baik dalam produksi pensil maupun buku. Meskipun demikian, biaya relatif pensil yang diproduksi di negara A itu lebih besar dibandingkan negara B. Jadi gini, 1 pensil di negara A itu sama dengan 2 buku di negara A. Dan sementara 1 pensil di negara B itu sama dengan 1 buku di negara B. Oleh karenanya, negara A dan B itu dapat melakukan perdagangan dengan A memproduksi buku dan juga B memproduksi pensil seperti itu. Ini ya yang dinamakan teori keunggulan komparatif. Beda ya sama tadi keunggulan mutlak seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas tentang perdagangan internasional. Apabila anak-anak ada yang belum paham, nanti bisa membaca modul yang Ibu bagikan di e-learning. Dan juga anak-anak bisa menanyakan kepada Ibu Putri apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas seperti itu terkait dengan perdagangan internasional. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu Putri sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat anak-anak untuk belajar dan semoga sehat selalu. Putri tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.